Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita kembali untuk menghening, kita kembali untuk berkontemplasi bersama, yang insya Allah hari ini kita kedatangan guru kita, kedatangan Mas Soni, yang insya Allah juga kita hari ini akan banyak belajar mengupas tentang Al-Baqarah, dan senantiasa pembelajaran kita di siang hari ini juga banyak mendapatkan hikmah dan tentu saja menuju kepada kesadaran. Oke, Ibu dan Bapak, bismillah, Mas Soni sudah hadir dan saya rasa mari kita persiapkan pendengaran penglihatan hati kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan untuk mempermudah kita juga siang hari ini senantiasa diberikan hikmah. Mas Soni, apa kabar? Di-unmute dulu, Mas Soni. Iya, baik. Alhamdulillah, Kang Abu. Silakan, Mas. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayang yang berkelimpahan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu untuk bisa saling sharing ya, untuk menambah kesadaran untuk kita semua. Dan saya pada kesempatan hari ini dengan Kang Abu ingin sedikit membahas mengenai surat Al-Baqarah di Al-Quran ini. Sekalian kita memulai ya ngaji Al-Quran ini dalam perspektif yang mungkin lebih hakikat, dan kalau nanti ada sesuatu yang mungkin kesadarannya atau kurang mainstream gitu ya, di mana yang ada ya kami mohon dimaafkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak berkenan. Jadi kita mau bahas ini Kang Abu, Al-Baqarah mungkin ayat 1 sampai berapa saya nggak tahu, nanti kita pelan-pelan aja gitu ya. Boleh kita mulai? Silakan, Mas Soni. Oke, jadi kita buka coba Kang Abu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 misalnya ya. Oke. Nah iya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ya ini ya. Ya. Di sini kan Al-Baqarah itu dibuka dengan, pertama kali Al-Quran kan dibuka dengan Al-Fatihah ya, lalu kemudian ada Al-Baqarah ya. Ayat pertama itu Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim. Banyak yang kita mungkin belum paham arti Alif Lam Mim ini ya. Ada 3 huruf. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngelihat Al-Quran itu banyak ayatnya dibuka oleh huruf-huruf seperti ini ya, yang mungkin nggak ada maknanya. Nah kalau kita tidak pahami dengan hati gitu ya, tapi sebenarnya ini punya makna ya. Nah huruf ini totalnya ada 13 huruf ya. Jadi ada alif, ada lam, ada mim, ada ha, ada qaf, ada kaf, ada ya, ada sin, ada sod, ada ain, ada ro, ada to gitu ya. Totalnya itu 13 huruf. Nah, 13 huruf ini sebenarnya kalau dilihat ada maknanya gitu ya, karena sebagai contoh ini kalau di otak ate gato ya, kalau bahasa Jawanya itu misalnya Yesus dan muridnya tuh jumlahnya 12 murid dan dia 13 gitu ya. Dan sebenarnya Nabi punya sahabat yang sangat setia juga 12 gitu ya. Jadi ada 13 huruf. Nah, sebenarnya ini adalah panggilan atau sebutan untuk utusan Tuhan gitu ya, atau orang-orang yang di dalam dirinya kitabnya sudah hidup gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh orang-orang yang di dalam hatinya itu sudah ada cahaya Tuhan, maka itu dipanggilnya dengan sebutan seperti ini, Alif Lam Mim. Kemudian ada Yasin, ada Toha, ada Alif Lam Ro, ada Kaf Ya Ain Sod misalnya gitu ya. Terus
dan sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah sebutan bagi orang yang atau utusan Tuhan yang di dalam dirinya tuh Qurannya sudah hidup. Makanya dikatakan di situ alif lam mim dalika. Dalika itu artinya dalikal kitabu ya. Dalika itu artinya di sini kan kata-kata ini adalah kitab. Jadi di dalam alif lam mim itu atau panggilan itu maka ada kitab. Ini adalah kitab. Dan pada waktu Al-Quran itu diturunkan, kitab dalam bentuk bukunya tuh belum ada. Jadi yang disebut ini itu menunjuk kepada diri gitu. Jadi bukan menunjuk pada sebuah buku gitu ya. Hanya kalau dibuka di surat yang lain, misalnya di 29, 49, kitab itu adanya di dalam hati gitu ya. Kamu boleh buka tuh ya, 29, 49 ya. Oke. Halo? Ya. Ya, di surat 29 ayat 49. Betul. Di situ kata-katanya kan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi sebenarnya kitab itu adanya di dalam dada. Jadi makanya di situ ada kitab yang kitab itu artinya petunjuk Allah ya. Bentuknya bisa dalam wujud orang, tapi kalau dalam wujud buku itu namanya mushaf ya. Mushaf itu artinya kitab yang dalam bentuk cetakan atau tulisan dalam bentuk buku, atau misalnya dalam bentuk prasasti kalau zaman dulu. Maka sebenarnya Baitullah atau Ka'bah itu dan ada Hijr Ismail, Maqam Ibrahim itu tanda-tanda dalam mushafnya Ibrahim dan Musa. Jadi itu bentuknya adalah tertulis. Tapi kalau kitab itu bisa wujudnya adalah orang gitu ya, atau utusan Tuhan atau hamba Allah yang di dalam hati kitabnya sudah hidup. Makanya di surat 5 ayat 15 sampai 16, Kang Abu boleh dibantu ya? Ya. Surat 5 ayat 15 sampai 16. Halo. Ya, silakan. Surat 5 ayat 15 sampai 16. Jadi, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dan isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi disebut kitab yang menerangkan atau kitabul mubin itu artinya telah datang kepadamu rasul kami. Rasul kami itulah kitabul mubin atau kitab yang nyata, yang jelas, yang ada barangnya, yang bisa menerangkan gitu ya. Dengan kitab itulah, jadi dengan kitab itu artinya dengan rasul kami itu yang datang atau kitabul mubin itu, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah si rasul kami itu atau utusan Allah itu, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi kalau disebut dengan kitab itu juga berarti atau merujuk kepada rasul-rasul atau utusan-utusan Tuhan atau orang yang hatinya itu telah hidup gitu, telah hidup atau telah terbuka dan bisa diisi oleh petunjuk-petunjuk Tuhan ke dalam hatinya gitu ya. Jadi makanya di tadi saya sampaikan lagi di awal permulaan di Al-Baqarah itu alif lam mim itu artinya kitab itu. Jadi panggilan kepada orang atau orang yang telah hidup hatinya atau orang yang telah dipakai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya gitu ya. Nah, jadi di situ zalikal kitabul la raiba fih. Dan dengan kitab itu Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dengan kitab artinya bisa melalui orang, tetapi sebenarnya setiap kita itu punya kitab, gitu. Di dalam diri kita punya kitab. Jadi makanya di petunjuknya bisa lewat orang atau lewat dalam dirinya sendiri, kira-kira gitu. Karena pada waktu ayat ini turun sekali lagi,
kitab dalam bentuk buku cetakan itu belum ada. Itu baru dibukukan sekitar di Khalifah Utsman kan. Jadi itu sekitar 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi belum ada. Jadi balik lagi bahwa kitab itu bisa di dalam diri. Karena kita semua masing-masing adalah memiliki kitab. Coba dibuka lagi surat 68 ayat 37 sampai 41. Oke, surat 68 ayat 37. Nah, saya bacain aja ya Mas Ani ya. Oke. Silakan. 37. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? 41-nya Kang Abu. 41-nya. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi di ayat 36 harusnya ya. Ataukah bagaimana kamu mengambil keputusan, ya kan? Jadi di surat 68 ayat 36 itu bagaimana kamu mengambil keputusan, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang Allah turunkan yang kamu membacanya? Pada saat ayat ini diturunkan, kitab dalam bentuk cetakan juga belum ada. Sehingga yang disebut mempunyai kitab itu berarti adanya bukan di toko buku atau di perpustakaan, tetapi di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi ini pertanyaan retorik. Jadi bukan berarti kalau ini adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab, jawabannya pasti punya gitu loh. Tahu ya, pertanyaan retorik ya. Jadi apakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? Jadi di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih dan untuk mengambil keputusan. Jadi di atasnya 36 itu mengambil keputusan. Jadi sebenarnya manusia itu diberikan instrumen di dalam diri kita dalam bentuk kitab. Ya, di mana kita diberikan petunjuk langsung oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya dan harus dibaca untuk mengambil keputusan, sehingga pada saat di mana kita itu bisa menghidupkan kitab itu di dalam diri kita itu, maka Allah memberikan petunjuk dan dalam tingkat yang berjenjang. Makanya dipanggillah kita dengan sebutan misalnya Alif Lam Mim atau Yasin itu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini adalah dalam sekali artinya. Jadi Al-Quran itu baru dibuka aja artinya udah dalam sekali gitu loh. Tapi kita harus bacanya dengan petunjuk, kira-kira begitu. Nah, jadi balik lagi Kang Abu tadi ke Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Maaf ya, kita bolak-balik terus ya. Oke, Mas. Jadi ini adalah kitab. Jadi sebenarnya waktu Nabi Muhammad mengatakan ini itu kan sebenarnya harus menunjuk kepada sesuatu ya. Tangannya tidak menunjuk kepada atau merujuk kepada sesuatu. Jadi waktu beliau membacakan ini sebenarnya tangannya itu merujuk kepada hatinya gitu. Jadi Alif Lam Mim ini ke dadanya, ke hatinya. Ini adalah kitab yang kamu semua kan, kitab di dalam dirinya ada di dalam diri kita, maka kita semua disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya, tapi ahli kitab itu orang yang diberikan kitab gitu loh, kayak ahli waris gitu kan, orang yang diberikan waris gitu kan, atau ahlul bait, orang pemilik rumah misalnya. Jadi ahli kitab itu orang yang memiliki kitab. Siapa itu? Ya kita gitu. Jadi di dalam diri kita ada kitab yang sebenarnya kalau itu diikutin gak ada keraguan di dalamnya.
Jadi petunjuk langsung dari Allah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, gitu ya. Maka ada yang mengatakan bahwa qalbu mukmin baitullah, gitu ya. Kalau hati orang yang percaya, beriman, bertakwa itu adalah rumah Allah. Ada juga yang mengatakan qalbu mukmin kitabullah. Jadi hati orang yang beriman, bertakwa itu adalah kitabnya Allah, gitu. Jadi sebenarnya ini merujuk kepada hal itu. Tapi memang pertama kali yang harus dilakukan adalah hatinya itu nggak boleh mati, artinya harus hidup, harus dalam keadaan hidup. Hidup itu artinya bisa diberikan petunjuk, ya. Makanya ada di surat Yasin ayat 70. Coba Kang Bu dibuka. Surat Yasin ayat 70. Bentar ya, saya buka handphone. Surat Yasin ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi yang hatinya hidup, karena peringatan Al-Quran itu hanya untuk orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup itu artinya hatinya itu tidak mati, tidak tertutup, gitu ya. Atau dalam bahasa tidak kafir, tidak menutup diri. Karena bagaimana Allah memberikan petunjuk kalau kitabnya ada di dalam kita, lalu kemudian Allah memberikan langsung ke dalam hati kita, tapi hati kita dalam keadaan mati. Atau tertutup, kafir, atau dalam coba dibuka surat 22 ayat 46. 22:46. Oke. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Iya, jadi kitabnya sudah diberikan di dalam hati yang harus hidup, hati yang harus terbuka tuh lepas terbuka begitu, dan hati yang harus bisa melihat, tidak buta, gitu ya. Baru kitab itu dapat memberi petunjuk dan membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Jadi keputusan apapun itu bisa dirujukkan kepada kitab yang ada di dalam diri kita itu. Termasuk ketika membaca Quran ini. Kalau membaca Quran, maka kita perlu mengikut sertakan kitab yang ada di dalam diri kita itu. Nah, kita semua pemilik dari kitab itu, tidak ada satupun manusia yang tidak diberi kitab di dalam dirinya. Tapi masalahnya sebagian besar manusia itu dan sebagian besar dalam hidupnya juga, dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa membaca kitab yang ada di dalam dirinya itu. Ya, surat 7 Al-A'raf ayat 179. Surat 7 Silakan, 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya juga untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Iya, jadi sebagian besar kan di sini. Artinya sebagian besar orang tuh udah dikasih kitab di dalam dirinya, dikasih hati, dikasih petunjuk ke dalam dirinya. Dirinya itu artinya ke dalam diri sejatinya ya, bukan diri fisiknya ini. Karena diri sejatinya itu non fisik, maka kitab itu juga non fisik gitu loh. Ada di dalam diri kita, kemanapun kita ada itu akan selalu menyertai. Tapi karena tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, maka ya itu tadi tersesat gitu loh, tersesat seperti itu. Nah, coba kita buka lagi ya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke. Ya, silakan Mas.
Agak lagging ini ya. Maaf. Ya, oke. Oke. Jadi alif lam mim tadi ya saya ulangin lagi itu adalah panggilan kepada orang-orang hamba. Sehingga ketika dipanggil alif lam mim itu sebenarnya harusnya hatinya langsung bergetar kalau frekuensinya sama gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti alif lam mim ya dibaca aja gitu alif lam mim. Padahal itu panggilan sayang, panggilan akrab, panggilan penuh dengan kasih sayang dalam bentuk huruf yang nggak ada artinya tapi itu bisa menyentuh sampai ke dalam hati gitu ya. Lalu ini adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Nah, keraguan itu nanti makanya di ayat berikutnya beriman kepada yang gaib. Tapi kita harus percaya dulu bahwa petunjuk ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak, kalau boleh ya, itu kita tidak ragu-ragu menerima petunjuk-petunjuk dari Allah kalau datangnya sudah di hati kita gitu ya. Itu ada di surat surat 6 ayat 114. Surat 6 ayat 114. Oke. Surat 6 ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci. Dan orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu yang sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, lanjutin 115 sampai 116. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, jadi kalau dibilang maka patutlah aku mencari hakim selain Allah. Hakim itu artinya memutuskan ya. Jadi makanya tadi di dalam surat 68 ayat 37 sampai 41, bagaimana cara kamu mengambil keputusan? Apakah kamu memiliki kitab yang kamu membacanya gitu kan? Jadi harusnya setiap mengambil keputusan, setiap mengambil dalam hal apapun, termasuk nanti jalan kembali kepada Tuhan gitu, pada Allah Subhanahu wa taala, sumber kita sejati itu, semuanya petunjuknya ada di dalam hati itu. Makanya di sini disebut hakim. Hakim itu artinya memutuskan. Jadi jangan ragu-ragu, berhakimlah kepada hatimu. Makanya kalau kata Nabi Muhammad tuh istafti qalbak, atau ikuti hatimu, hati nuranimu gitu ya. Petunjuk atau fatwa yang terbaik itu adalah yang dari hati nurani kita. Nah, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Maka dibilang pembukaannya itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhan itu, tidak ada yang dapat merubah-rubah. Tapi kalau kamu mengikuti persepsi, opini, pendapat, atau konsep, atau apapun dari kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu pasti tersesat. Makanya kadang-kadang disebut sama Nabi Muhammad itu yang benar itu yang sedikit gitu kan. Doanya kan gitu ya, jadikanlah kami hamba yang sedikit, kira-kira gitu. Karena yang sedikit itu yang kebenaran milik orang yang lebih sedikit gitu. Halo? Ya, silakan Mas. Ya, sorry, soalnya agak freeze. Jadi yang sedikit. Jadi yang makanya kita kalau belajar kayak Al-Quran begini juga kadang-kadang nggak mainstream, karena pemahamannya itu harusnya langsung melalui kontemplasi atau diskusi dialog dengan yang memiliki kitab ini gitu ya. Nah, balik lagi tadi ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, bahwa ya silakan Kang Abu. Ya, silakan.
Ya, jadi di sini kitab ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak boleh ragu-ragu, berhakimlah kepada kitab ini, yang berarti juga berhakim kepada Allah. Ya, ini adalah utusan Allah juga yang ada di dalam melalui hati kita, yang utusan yang paling dekat Allah kepada kita itu adalah hati kita sendiri atau kitab ini gitu. Makanya itu disebut sebagai atiullah wa atiur rasul. Jadi ikutilah Allah dan rasulnya. Rasulnya itu paling dekat, utusan Tuhan yang paling dekat kepada kita ya kitab itu yang ada di dalam diri kita, alif lam mim itu, yasin itu gitu. Toha itu yang ada di dalam kita sendiri, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa kitab itu adalah petunjuk. Artinya, ketika kita membaca kitab, maka kita akan diberi petunjuk. Output dari membaca kitab itu adalah petunjuk, ya. Jadi makanya niat orang waktu baca Quran, baik baca Quran yang di dalam maupun yang di buku cetakan itu adalah mendapat petunjuk, bukan mendapat pahala gitu ya. Karena banyak kan ajarannya kan kalau baca Quran satu huruf dapat pahala. Niatnya adalah mendapat pahala. Kemudian kalau dibaca untuk waktu-waktu tertentu pahalanya lebih banyak dan sebagainya. Padahal di Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa kalau kamu baca Quran kamu dapat pahala. Tapi Al-Quran itu adalah petunjuk. Sehingga cara kita dalam membaca Quran itu juga berbeda. Mindsetnya itu beda. Kalau kita tahu bahwa kitab di dalam ini adalah petunjuk, maka kita membacanya untuk tujuan memahami, gitu ya. Makanya kayak yang sering kita diskusikan kan, bahwa membaca Quran itu ada dua. Ada yang membaca tulisan, yaitu Utsluma ya, ada di surat 29 ayat 4. Ada juga membaca atau Iqra, ada di 96. Belajar itu bahasa Arab itu tadarus ya. Tadarus itu ada di surat 3 ayat 79, tadrusun. Jadi mempelajari, bukan sekedar membaca dan khatam gitu ya. Lalu kemudian memahami ya, surat 21 ayat 10. Jadi tujuan baca Quran itu paham, memahami, mempelajari, outputnya paham gitu ya. Lalu kemudian melaksanakan dan mensyiarkan. Jadi tujuan belajar Quran itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi takwa itu dimulai dengan suatu keyakinan, kepercayaan, dan bagaimana ketika kita ditunjukin oleh Quran itu melakukan apa yang ditunjukin oleh Allah melalui Quran, kitab, baik yang di luar maupun di dalam, dan melaksanakannya. Itu namanya takwa ya. Jadi konsisten antara apa yang dipahami, disuruh, diperintahkan, dan dilaksanakan. Itu namanya takwa. Misalnya hari ini Allah menyuruh saya untuk melakukan sedekah, misalnya memberikan makan pada orang yang membutuhkan sebanyak, misalnya ya kamu hari ini sedekah deh berapa, lalu kita melaksanakannya, itu namanya takwa gitu loh. Nah sebenarnya setiap hari itu Allah memberikan petunjuk tuh, karena Allah itu kan Al-Qalam, Alam Mahul Bayan, menjalankan memberikan petunjuk setiap saat, maha berkata-kata. Jadi sebenarnya setiap saat Allah memberikan petunjuk untuk dilaksanakan gitu loh. Jadi misalnya hari ini saya disuruh untuk meeting sama si A. Lalu si A itu apa yang saya harus sampaikan kepada A? Nah, di situ disebutkan di dalam diri kita, di kitab itu kita baca, oh saya harus membicara A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Lalu di dalam meeting itu saya menyampaikan apa-apa yang ditunjukin Allah itu kepada saya, disampaikan, diomongkan, diucapkan, dan dilakukan gitu. Lalu begitu dilakukan, oh iya ternyata benar.
bahwa di meeting itu hasilnya akan seperti ini, seperti yang ditunjukin di dalam kitab ini, kitab di dalam diri saya. Maka kita akan semakin yakin atas petunjuk Allah itu. Jadi itu ada sebuah siklus. Ketika kita diberi petunjuk, kita yakin punya instrumennya, kita melakukannya, lalu semakin yakin, nah itu disebut sebagai orang yang bertakwa, gitu ya. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, tunjuki di dalam kitab itu. Dan setiap saat perintahnya bisa berbeda-beda terus, gitu ya. Jadi kita harus pahami nih dari 2 ayat ini aja nih udah dalam banget gitu. Ada instrumennya dalam diri kita, selalu diberi petunjuk, nggak boleh ragu-ragu, petunjuknya dilaksanakan hanya untuk mereka yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan dengan konsisten, dengan murni apa yang diberi petunjuk itu. Masalahnya adalah apakah ketika kita melakukan segala sesuatu itu menanyakan dulu, berkonsultasi dulu dengan kitab yang ada di dalam diri kita gitu loh. Masalahnya itu pertama. Masalah kedua, apakah dari awal kita sadar bahwa di dalam diri kita ada kitab. Kadang-kadang sebelum kita bahas ini 2 ayat ini aja, masa sih di dalam diri saya bisa menjadikan saya orang bertakwa gitu. Kedua, apakah kita membacanya? Makanya tadi pertanyaan yang sangat retorik di surat 68 ayat 37 sampai 36 sampai 41 itu, bagaimana kamu mengambil keputusan? Apakah kamu mempunyai kitab yang kamu membacanya, gitu kan? Artinya setiap saat harus membaca itu. Setiap saat harus iqra. Setiap saat harus munajah gitu. Setiap saat harus minta petunjuk gitu loh. Membaca itu dan melaksanakannya supaya kita mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bertakwa gitu, ya kan? Salah satunya misalnya kan sering kita baca di surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 135 kan. Orang bertakwa itu apa sih? Orang bersegera memohon ampun. Pasti setiap saat ada petunjuk itu gitu. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Setiap saat juga kita ketemu orang itu pasti punya sangkutan karma, PR masa lalu, kita harus dimaafkan, ya kan? Karena kalau dimaafkan, Allah bagaimana mau memaafkan kita gitu kan? Lalu kemudian orang yang bersedekah dalam posisi lapang dan sempit, kesalahan yang sama 2 kali misalnya dan sebagainya. Jadi itu petunjuk-petunjuk yang bisa selalu ada. Atau misalnya di surat 114, orang yang selalu mengadakan perdamaian, orang yang selalu dibisiki oleh sedekah atau berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Jadi petunjuk itu akan selalu ada dan terus terutama diberikan kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan, saya juga pernah bahas sama Kang Abu, bukan sekedar berbuat baik hasan atau biru ya, tapi ma'ruf gitu, baik dan benar atau bijaksana. Makanya di surat 31 ayat 1 sampai 3 atau surat misalnya 16 ayat 128 Al-Quran itu, Allah itu beserta orang yang bertakwa dan berbuat baik gitu ya. Jadi selama kita selalu bertakwa, artinya selalu membaca kitab di dalam diri kita dan melaksanakannya dan berbuat baik, maka Allah selalu beserta. Beserta artinya selalu ya beserta. Jadi kebesertaan Allah itu adalah melalui petunjuk dalam kitabnya yang di dalam diri kita yang selalu memberikan petunjuk dan bisa kita baca gitu setiap saat. Maka disebutnya ini adalah kita gitu ya. Nah dari ini aja sebenarnya, dari 2 ayat ini, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, makanya dijadiin pembukaan dari Quran itu setelah Al-Fatihah. Atau Fatihah kan kita udah bahas, itu doa membuka hati, jadi hati udah terbuka, lalu langsung dikasih di dalam diri kamu tuh ada kitab loh gitu.
kamu harus baca setiap saat. Makanya di surat 29 ayat 45 boleh dibuka Kang Bu? Ya. 29 45. Tadi 2945 ya Mas Ani ya. Betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi bacalah yang telah diwahyukan, berarti telah diwahyukan tuh udah diturunkan kan? Karena kan kitabnya udah ada di dalam diri kita. Jadi udah di dalam, yaitu Alkitab yang di mana? Yang ada di dalam diri tadi, yang ini itu, yang ada di dalam dada, yang melekat pada diri kita. Dan dirikanlah sholat. Jadi sholat itu artinya mengingat Tuhan, atau terhubung gitu setiap saat. Dan sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguhnya mengingat Allah, sholat itu lebih besar daripada ibadat-ibadat yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintahkan untuk selalu setiap saat itu untuk sholat, artinya terhubung setiap saat dan membaca kitab yang ada di dalam diri kita itu, ya. Sehingga kita bisa terus-menerus jadi orang bertakwa. Artinya apa? Petunjuk diberikan, kita ikuti, dilaksanakan. Itu petunjuk diberikan, kita ikuti, dilaksanakan dengan cara berbuat baik dan selalu bertakwa, gitu ya. Lanjut Kang Abu, tadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini dibilang dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, di sini ada kata-kata beriman kepada hal yang gaib. Hal gaib itu adalah hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Jadi apa? Kenapa? Karena kadang-kadang kan petunjuknya adanya ke dalam hati, di dalam kitab, di dalam dada kita, bukan di otak kita atau pikiran kita. Jadi kadang-kadang petunjuknya udah datang, tapi otaknya itu belum tahu, masih gaib gitu. Buat pikirannya tuh masih belum diketahui. Tapi udah ada petunjuknya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memang menarik. Karena petunjuk itu biasanya datang sebelum kejadiannya ada. Sebelum kita melakukan sesuatu udah ada gitu. Nah, saya misalnya hari ini pagi-pagi udah ada petunjuk untuk melakukan ini. Belum kita alami, tetapi sudah ada petunjuknya gitu ya. Nah, ini harus beriman kepada hal yang gaib ini. Nah, cuman kita tuh kadang-kadang beriman aja tanpa mau mengalami ya. Jadi beriman itu adalah percaya, dan percaya itu kadang-kadang penyakitnya adalah tidak ingin mengalami, sekedar percaya saja. Nah, jadi kita perlu juga mempercayai sesuatu tetapi ingin mengalami. Mengalami apa? Mengalami apa yang ditunjukin itu. Jadi apa petunjuk-petunjuk yang ada itu kita alami gitu. Sehingga yang gaib tadi jadi tidak gaib lagi. Lalu yang mendirikan sholat. Nah, di sini adalah sholat ya, bukan melaksanakan sembahyang. Jadi sholat itu artinya terhubung dengan Allah. Kalau sembahyang itu lebih ke ritual sholat ya. Jadi dua-duanya, jadi sholat hakikat juga, sembahyangnya juga. Jadi mendirikan sholat artinya terhubung setiap saat kepada Allah. Jadi artinya sebenarnya bagaimana cara bisa sholat kalau tidak membaca kitab gitu loh. Tadi kan kata-katanya di surat 29 ayat 45 itu kan bacalah kitab dan dirikanlah sholat. Jadi sholat di sini sebenarnya hubungannya sangat erat dengan
setiap saat membaca kitab gitu yang ada di dalam diri kita, selalu mendirikan sholat, makanya namanya mendirikan bukan menyelesaikan, karena setiap saat terus menerus, seperti yang ada di surat 70 ayat 24. Jadi selalu mendirikan sholat, 70 ayat 24, terus menerus menegakkan atau mendirikan sholatnya. Jadi intinya tuh setiap saat itu kita terhubung kepada Allah itu selalu berdiskusi, berdialog, membaca kitab di dalam diri kita gitu loh. Baru kita mendapat petunjuk. Dan selalu beriman kepada hal-hal yang belum terjadi, belum kita ketahui, karena Allah itu hendak menunjuki kita itu seluas samudra yang tiada batas. Pengetahuan Quran itu di surat 18 ayat 109 atau 31 ayat 27 itu seperti 7 lautan yang tidak habis-habisnya gitu ya. Jadi kita akan dikasih tahu hal yang kita nggak tahu gitu sebelumnya, yang goib, yang belum terjadi, belum kita ketahui, yang kita perlu percaya, terus menerus mendirikan sholat, terus menerus membaca kitab, terus menerus melakukannya, nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi jangan lupa di situ ada kata-kata rozaqnahum, jadi artinya mensucikan apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini bukan cuma sekedar harta atau rezeki, tapi semua anugerah itu disucikan atau dinafkahkan gitu ya. Nah itu, kalau itu dilakukan, setiap saat kita dapat petunjuk gitu, dibelah petunjuk ya, nggak berhenti-henti gitu loh. Nah, lalu di sini juga katanya disebutkan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Jadi, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Nah, jadi beriman kepada kitab yang telah itu artinya sudah diturunkan, ada di dalam diri kita, dan yang sebelum-sebelum kita. Jadi nah ini kaitannya agak luas ya kalau mau dibahas. Sebelum kita tuh sebenarnya kita yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kita mau bahas tentang hidup sebelum yang saat ini atau reinkarnasi, sebenarnya di hidup-hidup lalu itu kita pernah dikasih kitab juga gitu sebelum yang ini. Setiap saat tuh kita dikasih kitab. Jadi tetap beriman dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang tanpa akhir, terus menerus, ada tiada hentinya. Akhirat itu artinya tanpa akhir gitu ya, terus menerus ada tiada hentinya. Dan karena apa? Karena yang diberi petunjuk itu adalah roh. Jadi kitab itu melekat kepada roh atau diri kita yang sejati. Sementara roh itu tidak mengenal mati, tidak mengenal sakit, tidak mengenal akhir, akan ada terus menerus karena dia membawa sifat-sifat Tuhan yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ya, jadi itu terus menerus ada. Dan di ayat 5-nya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Nah, jadi terus menerus mendapat petunjuk di dalam hatinya melalui kitab yang ada di dalam dirinya, yaitu pertama tadi orang yang di dalam dirinya yakin dan sadar ada kitab, selalu terus-menerus membacanya, minta petunjuk kepada Allah melalui kitab itu, terus melakukannya secara konsisten sehingga dia jadi orang yang takwa. Ditunjukin A, lakuin A, tunjukin B, dilakuin B, ditunjukin C, dilakuin C, dibilang jangan lakuin D, nggak dilakuin gitu ya. Dan beriman kepada hal gaib, mendirikan sholat terus-menerus terhubung, menafkahkan atau memberikan apa yang Allah beri. Jadi nggak dimakan semua yang diberikan itu disampaikan, termasuk kesadaran-kesadaran seperti ini harus disampaikan kepada orang lain. Jangan terus tidak dinafkahkan gitu ya, karena ini rezeki kan, harus disampaikan kepada orang lain. Karena begitu kita dapat petunjuk tapi tidak disampaikan kepada orang lain, kita udah nggak dapat petunjuk lagi tuh, karena ciri-cirinya tadi tuh, menafkahkan apa yang sudah Allah beri kepada orang lain.
dan mereka beriman kepada kitab yang telah diturunkan itu dan kitab kita yang terdahulu, beriman kepada akhirat, itu orang yang telah tetap mendapat petunjuk terus menerus dan orang yang beruntung gitu. Nah, jadi ini dari 5 ayat ini aja sebenarnya ini dalam banget nih Kang Abu. Ini kunci untuk segala sesuatu tuh ini 5 ayat pertama ini. Kunci untuk hidup selamat, kunci untuk mengambil keputusan, mau keputusan bisnis, mau keputusan mau pacaran, mau kawin sama siapa, mau apapun gitu. Setiap saat kalau kita bisa sadar ini, kita tuh orang yang beruntung karena terus-menerus mendapat petunjuk dari Allah gitu. Terus-menerus ditunjuki lewat putusan yang terdekat. Terus-menerus bisa membaca kitab di dalam hati dan diri kita. Bukan hanya waktu kita hidup, tapi waktu kita sudah meninggal. Karena begitu kita meninggal, kitabnya kan masih bawa terus kemanapun kita berjalan gitu. Ya, sampai di hari dimana atau di saat dimana kita kembali, itu pun ada juga masih kan ada apa namanya ada kitabnya itu gitu kira-kira itu. Jadi mungkin awalnya itu Kang Abu saya mau sampaikan. Jadi 5 ayat pertama itu silahkan kalau ada yang mau diskusi atau tanya. Sebentar ya, saya mau koneksi, saya benerin dulu. Oke. Makasih Mas. Oke, menarik ya teman-teman, Ibu dan Bapak. Ini perspektif yang saya rasa penting untuk kita gali karena di pemahaman kan selalu berlayer gitu ya. Selalu ada tahapan dan tahapan dan tahapan, dan saya rasa pemahaman kita di siang hari ini ada puzzle-puzzle yang lebih memberikan perspektif gitu ya, perspektif yang saya rasa penting sekali gitu, bahwa ya kita udah terbiasa bahwa Quran bukan hanya untuk dibunyikan gitu ya, tapi nanti kita bisa lebih memahami juga bahwa kenapa disebutkan lapisan demi lapisan gitu ya, dan setiap lapisan ternyata memiliki pemaknaan yang lebih mendalam lagi, lebih mendalam lagi, dan lebih mendalam lagi. Oke, seperti biasa kita akan berdiskusi di 5 ayat pertama ini dulu gitu. Di 5 ayat ini pertama dulu, 5 ayat pertama dulu mungkin, dan ya ini nggak bisa satu pertemuan ya karena Al-Baqarah panjang banget gitu ya. Nah, nggak bisa short gitu, tapi dari 5 ini juga betul kata Mas Sony tadi bahwa oh ternyata awal Quran tuh udah dalam banget ya, udah langsung aja ke dalam gitu, udah langsung nggak straight to the point bahwa kembali ke kitab. Karena mungkin selama ini kita dengar kitab mikirnya buku gitu kan, kita bicara tentang konteks ya Al-Quran adalah bukunya gitu. Ternyata tadi Mas Sony memberikan satu elaborasi bahwa ternyata kitabul mubin atau kitab yang nyata tuh ternyata bukan di faktor luar tapi di dalam gitu. Makasih Mas Sony. Mungkin ada satu poin Mas Sony yang bisa sedikit didalami gitu ya. Kan kalau kita bicara tentang konteks kitab yang ada di dalam, bahwa semuanya adalah punya kitab, tapi berkaitan sama statement di mana Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki gitu. Nah, gimana nih kaitannya Mas, bahwa semua orang punya kitab, tapi yang diberikan hikmah tergantung dari dikehendaki oleh Allah gitu misalnya. Nah, apakah kita bisa mengikuti yang dikehendaki atau tidak, dan bagaimana kita bisa mengikuti yang dikehendaki, itu tuh sebetulnya relasinya gimana sih? Karena kalau dibaca sekilas kan kayak paradoks ya. Semua dikasih kitab, tapi nggak semuanya kok bisa dapat petunjuk gitu misalnya. Gimana tanggapan Mas Sony? Silakan Mas. Iya, terima kasih Kang Abu. Jadi makanya di dalam Quran itu kan ada kata-kata mayyasya. Ya, mayyasya itu artinya yang seharusnya kedengaran Kang Abu? Ya, oke. Better. Halo? Ya. Bukan ya? Putus-putus nggak ya? Tadi sedikit, tapi sekarang ini udah oke sih. Maaf ya kalau putus-putus, bilang aja nanti coba saya pindah ke itu tethering lagi ya. Ini masih pakai wifi kantor soalnya di rumah. Jadi di Al-Quran kan di surat 2 ayat 269 ya. Ya. Ya, jadi kata-kata yang kayak tadi Kang Abu sampaikan itu Allah, boleh dibuka Kang Abu?
Oke. Surat 2 269. Ya. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Silakan. Iya, jadi ini sebenarnya kalau mau dibaca dari surat 268-nya. Jadi 268 itu dibilang setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir gitu, jahat gitu ya. Jadi kita nggak boleh ada sifat-sifat seperti itu kalau kita atau hati kita itu mau terbuka. Tadi kan saya bilang terbuka, bisa melihat, lalu bisa dibaca gitu ya. Jadi di 69269-nya dibilang menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang petunjuk-petunjuk tadi itu kepada siapa yang, nah di sini kata-kata kan dikehendakinya, harusnya mayyasyaun itu artinya yang menghendakinya gitu ya, bukan dikehendakinya. Jadi siapa-siapa yang berkehendak akan mendapatkan. Kalau dikehendakinya itu mayyusyaun itu artinya kitanya tuh pasif gitu loh. Harusnya kitanya tuh aktif untuk tadi menggunakan kitab itu, membaca, melakukannya, menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Kemudian ini adalah anugerah yang luar biasa besar. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang tidak dikehendaki Allah, tetapi kitanya apakah berkehendak atau tidak gitu ya. Coba dibuka tuh surat 35 ayat 15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Iya. Silakan. Jadi kita itu yang berkehendak. Jadi bukan Allah yang Halo? Kedengeran ya? Ya, oke. Halo? Suara saya kedengeran nih? Oke, Mas. Oh, ya. Jadi kita itu yang berkehendak kepada Allah, bukan Allah tuh pilih kasih gitu ya, menghendaki seseorang dan tidak menghendaki orang yang lain. Jadi kitalah yang berkehendak. Pertanyaannya tadi, berapa banyak dari kita atau orang di bumi ini termasuk kita sendiri yang sadar bahwa sebelum tadi kita baca surat mana tadi? 1-5 itu kita punya kitab di dalam diri kita. Berapa banyak dari kita yang pemahamannya sebelum baca ayat tadi kita bahas itu hanya ya ayat Quran yang di buku itu gitu kan. Bagaimana kalau kita nggak sadar, kita itu bisa yakin akan Allah itu menunjuki di dalam bahwa Allah itu ini nggak ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu gitu. Nah, termasuk nanti kalau meninggal, wafat gitu ya, Allah nunjukin jalan tapi kita ragu-ragu Kang Abu untuk ngikutin jalan itu, untuk bisa makin lepas, makin pas, makin berserah. Tapi kita ragu-ragu ya nggak bisa gitu kan. Jadi harus yakin akan hal-hal gaib yang kita belum tahu sebelumnya, karena apa yang kita tahu tuh hanya setetes dari lautan pengetahuan yang Allah hendak berikan gitu. Maka kita pasti nggak tahu gitu kan. Nah jadi kita harus berkehendak dulu untuk ditunjukin itu. Berapa banyak orang yang buka Quran tujuannya cuma dapat pahala, nggak dapat petunjuk gitu ya. Nah itu berarti kan kehendaknya udah salah. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi ayat 1-5 itu tadi benar-benar dasar, fondasi dari semua gitu. Nanti kita di ayat yang lain kita bahas tentang orang kafir, orang tidak mendapat, nggak mau menerima petunjuk dan sebagainya. Tapi itu dasarnya ayat 1-5 itu gitu. Jadi Allah tidak pilih kasih, semua diberi petunjuk, hanya kitanya apakah kita punya kesadaran nggak? Termasuk kesadaran untuk menerima petunjuk itu pun diberikan gitu loh. Jadi bagaimana cara baca Quran untuk bisa paham itu pun diberikan, semua tuh dikasih. Jadi enaknya ya,
syukur kita kepada Allah itu karena kita itu semua dianugerahkan. Jadi petunjuk itu dianugerahkan, pemahaman dianugerahkan, semua tuh dianugerahkan gitu. Apakah kita mau menerima anugerah itu? Apakah kita sadar bahwa itu ada setiap saat? Nah, karena ini suatu hal yang gaib, yang kita nggak tahu juga caranya gimana, ya harus yakin dulu gitu, kira-kira gitu. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dina. Mas Soni, tentang menafkahkan ilmu yang kita dapat, bagaimana ya, karena saya juga sedang berproses belajar dan tidak mau ngajarin dalam tanda petik orang. Gimana tuh Mas, tanggapannya Mas? Nah, coba Kang Abu, kalau Kang Abu, tadi siapa sama Bu siapa tadi? Bu Dina. Bu Dina kalau misalnya baca Quran, lalu baca surat kata-katanya gini, alif lam mim gitu ya, itu lagi ngapain gitu kita? Kan lagi dipanggil gitu kan, dengan panggilan yang sangat sayang, sangat mesra gitu ya. Panggilan itu sama aja Kang Abu lagi dipanggil gitu loh Kang Abu. Nah, dalam Kang Abu ada kitab harus dinafkahkan, disampaikan, ya kan? Nah, coba dibuka lagi surat misalnya Al-Baqarah surat 279. Oh, maaf. Maksud saya tadi bukan 279, 2159 Kang Abu. Oh, oke. Maaf. 2159. Ya, oke. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, ini kan kata-katanya menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Adanya di mana tadi? Di dalam hati diri kita kan. Sudah diberi keterangan, sudah diberi petunjuk, dilaksanakan. Terus kita menjadi orang takwa, menjadi lebih percaya lagi oleh petunjuk itu terus-menerus. Tapi lupa disampaikan ke orang lain, disembunyikan. Setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, di kitab di dalam diri kita, itu ya Allah nggak ridho gitu. Harusnya setelah kita mendapat petunjuk disampaikan, meskipun nggak semuanya harus disampaikan karena tergantung orang yang menerima kan. Makanya tadi ada yang disampaikan, ada yang dibiarkannya karena memang belum saatnya misalnya kan. Tapi harus disampaikan gitu. Makanya ada di surat 5 ayat 67. Nah, coba dibuka 5 ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Allah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Nah, ketika ada kata-kata hai Rasul, ini bukan ayat sejarah ya, maksudnya hanya kepada Nabi Muhammad saja gitu ya. Rasul itu artinya utusan Allah. Utusan Allah adalah orang yang sudah diberikan kitab di dalam dirinya, dikasih petunjuk, dan harus menyampaikan kepada orang lain. Ya Alif Lam Mim itu, ya Yasin itu, ya Kaf Ha Ya Ain Shad itu, ya Alif Lam Ra itu, ya kita ini gitu loh. Nah, jika tidak kamu kerjakan, maka kamu nggak menyampaikan amanat. Nah, itu amanat loh. Misalnya kita diberikan petunjuk A gitu, kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang gitu, supaya ajaran Tuhan itu lestari gitu, abadi terus menerus gitu. Jadi kewajiban menyampaikan petunjuk Allah bukan hanya kewajiban ustadz atau kiai, tapi kewajiban kita semua yang sudah diberikan kitab. Kira-kira begitu. Itu yang disebut menafkahkan apa-apa yang telah kamu terima, sebagian yang telah kamu terima kepada orang lain, termasuk bukan cuma rezeki materi, tapi kesadaran gitu, kesadaran, pengetahuan, petunjuk itu dinafkahkan, diberikan gitu. Oke, thank you. Jadi poinnya kan kalau kita lihat dari pertanyaan kan,
saya proses ya, tapi berproses itu kan semua juga tetap saling berproses gitu ya Mas Doni. Dan poinnya mungkin bukan untuk mengajarkan, tapi untuk lebih kepada sharing dan lebih ke ya sampaikanlah walau satu ayat gitu kan, misalkan kan berarti bukan untuk jadi ngajarin, tapi just to share gitu ya. Gimana tuh pandangannya Mas Doni? Iya, betul. Jadi makanya kita tuh belajar bersama, sharing bersama. Nggak ada guru, nggak ada murid. Kang Abu dapat apa di sharing, saya dapat apa di sharing, nanti Mbak Dina dapat di sharing gitu ya. Dan jangan takut ya, jangan takut untuk sharing itu, jangan takut dianggap suatu, misalnya tadi kayaknya aku lagi dapat petunjuk nih, kok gini ya petunjuknya, sharing aja gitu, karena itu yang Allah mau gitu loh. Lalu apapun yang dalam hal apapun ketika diberikan harus diberikan kepada orang lain gitu. Begitu disampaikan, maka sebenarnya apa yang Kang Abu berapa kali ya punya pengalaman kalau ketika kita menyampaikan sesuatu, kepahaman yang kita dapat tuh lebih dalam lagi, lebih luas lagi gitu, dibanding ketika kita nggak menyampaikan. Ternyata tuh waktu kita menyampaikan, kita baru dikasih petunjuk pada saat kita nyampein misalnya. Karena di situ Allah ridho, jadi kebuka semuanya gitu. Tapi kalau orang yang dapat tapi nggak disampaikan, ya kesadaran cuma segitu-gitu aja gitu. Nggak akan mengembang, nggak akan meluas, nggak akan menjadi lebih dalam kira-kira gitu. Jadi jangan takut untuk menyampaikan, sampaikan aja gitu. Thank you Mas Doni. Ini ada pertanyaan yang keren nih Mas Doni. Ini masuk ke direct message. Berbicara tentang Quran adalah bagaimana petunjuk terhadap orang yang Islam. Bagaimana orang yang di luar Islam untuk mengakses kitabnya masing-masing di dalam dirinya. Nah, ini menarik nih Mas Doni. Gimana tuh? Iya, semua orang mau agamanya apapun itu sudah diberikan kitab di dalam dirinya. Kalau kita beli handphone merek Cina aja, itu di dalamnya ada manual booknya gitu. Nah ini ciptaan Allah yang paling sempurna, masa manualnya nggak ada di dalam? Harus ke Gramedia dulu gitu, atau ke toko buku dulu gitu kan? Jadi pasti ada manual di dalam dirinya. Jadi apapun agamanya, ya. Ketika kita menyebut Islam, sebenarnya yang disebut itu beberapa kali kita sampaikan bahwa Islam itu adalah sikap, bukan label gitu. Kalau kita memahami Islam itu sebuah sikap, maka label apapun bisa Islam. Tapi meskipun labelnya Islam, suatu saat dia bisa nggak Islam gitu loh, karena sikap itu berubah gitu. Jadi bisa misalnya minggu ini saya Islam banget, minggu depan karena macam-macam hatinya jelek, ya nutup lagi gitu. Karena hati itu sifatnya buka tutup kan. Jadi makanya bukan kita doa sekali terus Islam selamanya gitu. Karena setiap saat itu memilih, setiap saat itu melakukan sesuatu. Kalau pilihannya salah, melakukan sesuatu salah, ya bisa jadi pada saat itu tidak Islam gitu. Maka dengan itu tidak boleh menjudge orang lain non-Islam gitu. Karena pada saat menjudge itu berarti kita merasa lebih Islam dari orang lain. Saat itulah kita nggak Islam kira-kira gitu. Ya, jadi yang disebut di Quran itu adalah sikap Islam. Sikap itu artinya atau kepatuhan yang berdasarkan Islam, artinya tunduk, pasrah, berserah kepada Tuhan gitu. Artinya Islam itu. Jadi kitab ini buat semua ruh Allah gitu ya, bukan cuma manusia sebenarnya. Untuk ruh Allah yang label agamanya apapun gitu, kira-kira gitu. Setiap orang punya, nggak ada orang bilang, oh aku nggak punya tuh kitab itu, belum pernah baca, kan di dalam dirinya ada gitu, kira-kira gitu. Dan kita berbicara kitab Quran juga kan statementnya selalu nas gitu ya Mas Doni, petunjuk bagi manusia gitu ya. Jadi kitab Quran juga sebetulnya universal gitu nggak Mas Doni? Nas itu sebenarnya manusia yang sudah tunduk patuh atau manis gitu, yang sudah
tunduklah kepada Tuhan, petunjuknya itu nas artinya. Jadi Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang yang kafir nggak? Nggak kan? Jadi orang kafir ya meskipun ada petunjuk, artinya kalau tertutup hatinya ya dia nggak bisa menjadi petunjuk gitu. Jadi nas itu bukan seluruh manusia, tetapi manusia yang sudah tunduk gitu. Itu nas namanya. Insan gitu ya. Sudah punya kesadaran kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, halo. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas Sony. Bagaimana tips untuk bisa mengakses kitab yang ada di dalam gitu? Nah ini menarik. Wow, panjang sih kayaknya, tapi mungkin ini aja gitu. Glimpse dulu gitu Mas Sony, silakan. Ya di situ kan sudah disampaikan kalau caranya adalah pertama tidak ada keraguan. Lalu kemudian untuk orang bertakwa, jadi begitu kasih petunjuk dijalanin, kasih petunjuk mulai dari hal-hal kecil aja. Kita hari ini nanya dong ke Tuhan dulu, ke kitab kita dulu, komunikasi dong ke Tuhan, dipakai dong kitabnya, dibaca dong kitabnya gitu dalam segala hal. Misalnya apa? Misalnya hari ini enaknya saya lewat jalan mana atau apa yang kecil-kecil gitu loh. Nah, terus apa mesti makan yang sehat gimana dan sebagainya. Jadi dan selalu minta petunjuk gitu, selalu dibaca, selalu terhubung, selalu minta saran, selalu minta pendapat, selalu sebelum memutuskan itu hanya ke dalam hatinya gitu, dihidupkan tuh, dilatih gitu, sambil terus menerus berbuat baik, terus menerus bersedekah, terus menerus menolong orang dan sebagainya, itu akan hidup sendiri gitu. Tadi kan surat 36 ayat 70 kitab itu buat yang hatinya hidup, dihidupkan, makanya yang tadinya mati dihidupkan gitu. Jangan sampai jadi orang yang hidup tapi mati gitu. Mati hatinya maksudnya gitu kan. Nah nanti kita bahas lagi ada di 157 ayat 22. Oh, kamu tuh orang yang sekarang sudah hidup, tadinya kamu mati gitu kan, mati hatinya, nggak pernah bicara tuh kitabnya gitu kira-kira. Jadi dibiasakan gitu. Kadang-kadang kan kita nanya kayaknya jawabannya benar apa enggak ya, ragu-ragu atau dia belum terbiasa gitu kan. Nah itu harus dibiasakan. Oke, thank you Mas Sony, terima kasih. Mungkin terakhir Mas Sony 1-5 apa sih kesimpulannya atau final statement lah untuk Al-Baqarah 1-5 ini, kalau mungkin boleh di recap lagi dan dikasih sedikit kesimpulan gitu, silakan. Ya ini Al-Baqarah 1-5 ini adalah kunci di awal bahwa Tuhan hendak menyampaikan pesan bahwa di dalam diri kita ada kitab yang selalu Allah memberikan petunjuk di dalamnya. Qalbu mu'min kitabullah, qalbu mu'min baitullah. Qalbu hati kita itu adalah kitab Allah, adalah rumah Allah, di mana kita selalu diberi petunjuk terus-menerus, nggak ada keraguan di dalamnya, dilakukan, dikasih petunjuk dilakukan, kasih petunjuk dilakukan, sehingga kita jadi orang yang bertakwa, dinafkahkan sebagian yang diberikan, baik materi, non materi, pemahaman, kesadaran apapun, selalu terhubung ya, menghubungkan diri dengan Allah lewat sholat. Sholat itu di situ dalam ritual maupun dalam hakikat, yaitu terhubung terus-menerus seperti di tadi ya, as-sholatun daimun di surat 70 ayat 22 itu ya. Lalu kemudian itulah orang yang beruntung gitu ya. Dia tahu di dalam diri dia ada kitab, ada Allah, bisa bicara, ngerasa Allah itu dekat, terus menerus memberi petunjuk dan sebagainya. Jadi karena dia terus menerus mendapat petunjuk itu, ya itu orang yang paling beruntung kan. Nah nanti semua ayat Quran akan nyambungnya ke sini gitu, akan nyambungnya ke sini, petunjuk Allah akan nyambungnya ke sini. Jadi kalau ini adalah manual book, maka pembukaan manual booknya ini penting banget gitu. Menyadari bahwa di dalam diri kita ada manual booknya gitu. Itu kan yang paling penting gitu. Kalau memahami 5 ayat pertama ini salah, ya udah, berarti manual booknya itu nggak ada di dalam diri kita, dan ya jadinya Allah itu jauh, kok ngomong Allah nggak dijawab dan sebagainya gitu. Allah tuh kayak ngerasa
nggak bicara sama saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini baru awal ya, nanti kita bahas lagi atau mau dilanjutkan ke ayat-ayat yang lain, nanti gimana cara bacanya dan sebagainya itu nanti ya kita bisa bahas lebih lanjut gitu Kang Abu. Oke, thank you Mas Sony, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Mas Sony terima kasih banyak. Ada banyak insight ya yang saya rasa saya pribadi ayat ini sering banget dibaca gitu ya, tapi balik lagi setiap pemahaman, setiap pembahasan selalu ada hal yang baru dalam tanda petik, selalu ada insight yang ohnya gitu ya, aha momennya, dan saya rasa mudah-mudahan kita semua mendapatkan aha momen itu tidak hanya sebagai knowledge, tapi saya rasa bahan untuk kita kontemplasikan. Ya selalu ketika bicara bahwa Iqra kita baca what means to me gitu ya, 1-5 nih apa sih maknanya, dan kita akan menelaah dan meniti yang senantiasa kita selalu mempergunakan kitab yang di dalam. Tadi Mas Sony jelek banget gitu ya, tuh jarang dipakai tuh kayaknya kitabnya gitu ya kira-kira. Makanya mudah-mudahan kita lebih rajin kembali kepada the truth manual book dalam kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.